lebih baik daripada kemarin, tapi Ramadan besok harus lebih baik daripada Ramadan kita tahun lalu. Kapan kita dibangun sebelum subuh kalau nggak Ramadan? Kapan kita ini sholat taraweh? Ada yang 8 rakaat, 20 rakaat kalau nggak nunggu Ramadan. Kapan kita ini witiran, istiqomah setiap malam 3, bahkan kalau malaman 11 rakaat kalau nggak nunggu Ramadan. Kapan kita ini masuk masjid sejam 2 jam kemudian baru keluar kalau nggak nunggu Ramadan. Kapan kita ini bingung, malu sama diri sendiri kalau nggak khatam Quran kalau nggak nunggu Ramadan. Makanya Rasulullah sifatkan bulan Ramadan ini bukan hanya azim, bukan hanya mulia, tapi mubarak. Bulan yang penuh berkah. Berkah umurnya kita sepanjang Ramadan. Ngalang-ngalai keberkahan umurnya kita 11 bulan sebelum Ramadan. Karena banyak diantara kita yang tidak beramal dengan amal yang maksimal, optimal, kecuali kalau Ramadan. 11 bulan nggak pernah khatam Al-Quran, khatam 11 bulan nggak pernah witiran. Kalau sudah Ramadan witir. Kalau nggak Ramadan nggak pernah puasa. Ramadan sekarang puasa, besok puasa, lusa puasa, 30 hari kita puasa. Subhanallah, berkah. Setahun itu 365 hari, tapi 30 harinya kita Ramadan ngalahkan hari-hari atau malam-malam yang lain. Karena itu patut buat kita, pantas buat kita. Kalau dikasih nikmat panjang umur ketemu Ramadan itu ya senang. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakan, tunjukkan, ya Allah, saya syukur. Terima kasih banyak. Engkau telah izinkan kami untuk ketemu Ramadan kesekian kalinya. Ulama salaf dulu itu dalam setahun 6 bulan setelah Ramadan mereka selalu berharap, ya Allah jadikan Ramadan kami kemarin Ramadan yang makbul. 6 bulan itu minta agar Ramadannya diterima, itu rahmatnya mereka dapat, ampunannya mereka dapat, tiket surganya mereka dapat, jaminan bebas merdeka di nerakanya mereka. Itu 6 bulan setelah Ramadan terus mereka minta. Setelah 6 bulan berikutnya sebelum ketemu Ramadan minta, ya Allah sampaikan usia kami ketemu Ramadan, ya Allah sampaikan usia kami ketemu Ramadan. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, dalam doanya mereka sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Mereka para salaf kalau doa selalu ada ikatannya dengan Ramadan. Lihat, kalau kita kan tercium aroma Ramadan tuh baru masuk Rajab, bahkan ada yang baru kemarin lusa. Kalau mereka enggak, setahun 6 bulan bingung agar Ramadannya diterima, 6 bulan berikutnya bingung agar umurnya dipanjangkan sampai ketemu Ramadan. Jadi enggak pernah lepas dari Ramadannya. Sehingga mereka minta, ya Allah selamatkan aku sampai Ramadan. Artinya panjangkan usiaku, sehatkan jasmaniku, baikkan batinku sampai ketemu Ramadan. Wasallim Ramadan li, dan ya Allah jadikan Ramadan besok ini Ramadan yang selamat bagiku. Karena nggak semua orang ketemu Ramadan itu ketemu rahmatnya Allah. Nggak semua orang ketemu Ramadan ketemu ampunannya Allah. Nggak semua orang ketemu Ramadan ketemu jaminan merdeka dari neraka, nggak semua. Kalau ditanya masalah kepingin nggak panjang umur ketemu Ramadan, semua orang pasti kepingin, tapi nggak semua orang serius dengan apa yang dia inginkan. Ada orang itu kepingin ketemu Ramadan hanya karena faktor panjang umurnya tok. Kepingin nggak ketemu Ramadan besok? Ya kepingin, Beb. Kalau nggak kepingin berarti saya kepingin mati sekarang. Ya ini umum. Enggak. Tapi yang dikatakan seneng ketemu Ramadan itu adalah gimana nggak seneng, Bib? Rahmat Allah deres, pintu neraka ditutup, surga dibuka lebar-lebar, musuh saya dibelenggu, musuh saya tinggal nafsu dan seterusnya. Gimana nggak seneng? Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu
'ala niran. Orang yang senang ketemu Ramadan, Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Loh Bib, kok enak Bib? Bondo seneng tapi merdeka di neraka. Ada orang itu masuk surga tapi leren mlebu neraka. Ini enggak. Pokok seneng ketemu Ramadan, masuk surga tanpa neraka. Kok gampang Bib? Berarti masuk surga. Kok gampang Bib? Berarti merdeka di neraka. Oh enggak gampang. Siapa bilang orang seneng ketemu Ramadan itu gampang? Itu siapa bilang? Siapa yang bilang seneng ketemu Ramadan itu gampang? Belum tentu. Kalau spanduk, banner, status gampang. Tapi kalau yang masang banner, yang masang status belum tentu bener seneng. Iya, kalau cuman jenengan saya tanya seneng nggak ketemu Ramadan? Seneng Bib. Kalau cuman sekedar ungkapan gampang. Kita nggak bisa membohongi diri kita sendiri. Seneng beneran apa nggak ketemu Ramadan ini? Masang banner marhaban bika ya Ramadan, selamat datang Ramadan, tapi yang masang banner ada meni Ramadan, tuh poso rek, gak bebas, gak enak, enak gak Ramadan, tapi masang banner marhaban bika ya Ramadan, mungkin bannernya masuk surga, yang masang belum tentu masuk surga. Nggak gampang, seneng ketemu Ramadan nggak gampang. Buktinya mungkin kita pernah mengalami atau mungkin orang lain nggak seneng ketemu Ramadan, nggak seneng. Sampai dalam kitab Irsyadul Ibad, Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malibari itu menceritakan ada seorang pemuda namanya Muhammad, tapi namanya baik tapi kelakuannya nggak sebaik namanya. Singkat cerita, kalau nggak Ramadan maksiat, kalau Ramadan tobat. Bahkan kalau Ramadan tuh belan-belani dia pakai pakaian yang bagus. Kumpulannya, komunitasnya ditinggalkan, soboi masjid, kebiasaan hidupnya, semua kemaksiatannya dilepas, ditanggalkan. Ibadah, tobat, banyak nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak Ramadan maksiat, kalau Ramadan tobat. Terus setiap tahunnya begitu. Nanti kalau lepas Ramadan maksiat lagi, ketemu Ramadan lagi, tobat lagi. Sampai ada satu orang soleh ketemu, dia tanya, Mas, sampean ini kenapa? Kalau Ramadan, wah hebat, hebat. Tapi kalau nggak Ramadan kok kumat? Yai, kalau saya nggak dapat rahmatnya Allah di bulan Ramadan, mau di bulan apa saya dapat rahmatnya Allah? Yai, Ramadan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Lah kalau saya masih maksiat di bulan Ramadan berarti kan nekat masuk neraka, itu namanya jebol lawangin rokok. Yai, saya ini ahli maksiat tapi tetap sama yang namanya neraka itu takut. Iya, ada orang itu sudah ahli maksiat nggak takut sama neraka, itu ada, malah nantang mlebu neraka hanya karena kepingin ketemu artis katanya. Dipikir artis semuanya masuk neraka, nggak ada yang masuk surga dah. Dipikir wong ganteng, wong ayu mlebu neraka kabeh, sing elek-elek baru mlebu surga dah. Dipikir yang terkenal masuk neraka, yang nggak terkenal masuk surga. Nggak ada orang terkenal masuk surga, orang cantik, orang ganteng masuk surga, itu nggak ada. Ada, cek nemen nih, dalam kepingin ketemu artis Hollywood, kepingin masuk neraka, nantang. Waliyadzubillah. Ini enggak, Yai, saya ahli maksiat, saya ahli maksiat, tapi yang namanya neraka saya tetap takut, Yai. Wong kecunyuk rokok gak kuat saya, Yai. Terus kalau enggak Ramadan, kenapa maksiat lagi? Ini pertanyaan yang sampai sekarang saya nggak nemu jawabannya ini. Ya nggak tahu, Yai. Mungkin karena lingkungan, mungkin karena nafsu, mungkin setan dilepas lagi sama Allah, nggak tahu sudah. Bertahun begitu. Sampai tahu nggak? Ini di kitab ya, bukan di Google. Apalagi sinetron azab. Ini di kitab dikatakan meninggal ketika Ramadan. Ini anak muda. Kita kan kepingin nih ya, meninggal Ramadan kan kepingin, cuman ya nggak besok. Nih ya, kalau bisa 70 tahun, 80 tahun lagi ya kenapa harus besok? Kalau jenengan kepingin ya terserah. Orang punya keinginan yang berbeda ya. Meninggal ketika Ramadan. Kiainya itu iri yang baik ini ya. Iri sama amal baiknya orang, husnul khotimahnya orang itu baik. Iri kiai ini enak nomi. Kapan maksiat gak mati? Kapan Ramadan mati?
Saya ini nggak nunggu Ramadan, tak mati-mati kapan Ramadan. Pikirnya Kiai. Akhirnya kebawa mimpi. Dilihat di mimpinya anak muda itu di alam kuburnya duduk di atas mimbar yang terbuat dari cahaya bertahtakan intan permata, dia pakai mahkota. Kaget sih Kiai. Kamu kan yang namanya Muhammad, tetangga saya. Leres Kiai. Maaf. Saya kenal siapa kamu, tapi kamu dalam kuburnya kok dapat nikmat. Saya lihat kuburnya kamu, barzakhnya kamu miniatur surga nih sekarang nih. Karena apa kamu mendapatkan ini semuanya? Yai, ini loh barokahnya orang masih maksiat akeh tapi sik gelem ngaji. Yai, kalau sudah Nabi yang bilang itu kan nggak mungkin salah. Karena apa yang disampaikan sama Nabi itu kan hakikatnya wahyu dari Allah. Dan kalau sudah datang jaminan dari Nabi itu jaminan dari Allah. Dan Allah la yukhliful mi'ad, nggak mungkin ingkar janji. Maksudnya gimana loh pripun jenengan Yai? Saya aja masih ingat. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niron. Orang yang senang ketemu Ramadan, kata Nabi, Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Inilah yang saya dapat Kiai. Tapi ya bukan dari cerita ini yang kita tiru maksiatnya. Oh cocok cerita ini. Bagus sih. Yo iki sih nene ambek aku dhisik. Wis lek Ramadan tobat, lek Ramadan maksiat wis. Oh, pertanyaannya, apakah kita akan mengalami takdir yang sama? Innal umura kullaha biyadillah, semua urusan, semua perkara, takdir ini urusannya Allah. Ceritanya mau kita tiru, kalau endingnya beda, ya apa boleh dikata, karena urusan ending itu urusannya Allah. Sekarang maksiat aja, nanti Ramadan tahun depan baru kita tobat. Siapa yang tahu umurnya kita sampai Ramadan besok. Yang kita tiru dari cerita ini bukan maksiatnya, bagaimana dia ngeregani Ramadan. Bagaimana dia masih ada sisa rasa takut kepada neraka, sehingga kalau sudah Ramadan tahu neraka ditutup mau jebol. Orang sekarang kan nekat, run rokok ditutup jebol malah. Nyambung kira-kira ya? Nyambung. Ada yang rokokan siang hari Ramadan gak kate izin. Ada yang kelihatan kakinya nggak kelihatan kepalanya, minal jinnati wan nas ya. Kan ada setan bangsa manusia, ada setan bangsa jin. Jadi kalau kepingin tahu setan bangsa manusia ketika Ramadan itu ketok sikili kayak ketok dasi. Iya. Kan dibelenggu setan sepanjang Ramadan itu berbeda tafsir. Kan timbul pertanyaan, loh Bib, kalau memang setan dibelenggu itu kenapa ada yang masih maksiat? Pertama, setan 11 bulan. Setan tahu kalau mereka akan dibelenggu sama Allah sepanjang Ramadan. Mereka tahu, tapi mereka itu memanfaatkan kita 11 bulan sebelum Ramadan. Gimana caranya asyik dan candu sama kemaksiatan. Kalau sudah asyik sama kemaksiatan itu menjadi hobinya, kegemarannya, candu baginya, gak kate digoda ya maksiat karepe dhewe. Itulah tugasnya setan 11 bulan. Ya apa carane Bani Adam ini nyandu ambek kemaksiatan. Masih aku dikerangkeng di penjara ambek Gusti Pangeran maksiat karepe dhewe. Ini bukan tafsiran saya ya, tafsiran ulama. Tafsiran kedua ada yang mengatakan yang dibelenggu bukan semua setan, tapi marodatus syaiton, pembesarnya, jenderal-jenderalnya. Jadi kalau ada orang maksiat siang hari Ramadan kalah sama setan kerucuk-kerucuk, setan kelas rendahan, yang mungkin kalau dia kalah sama jenderalnya setan, mungkin yang terancam imannya, bukan maksiat lagi sudah, mungkin terancam imannya, terancam agamanya itu. Ada lagi yang mengatakan semua setan dibelenggu kecuali setan dari bangsa manusia, nggak dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu real nyata kita saksikan di mana-mana. Wajib kita ini ngergani, menghormati Ramadan itu wajib. Bukan menghormati yang nggak puasa dong. Orang nggak puasa kok dihormati. Jelas ini ya. Loh kan ada non muslim Bib, mereka kan nggak puasa. Loh tergantung kita mereka hidup di mayoritas atau minoritas.
Kita kalau tinggal di Bali, kalau perayaan Nyepi ya kita harus menghormati itu. Nggak boleh bikin kegaduhan, keramaian dan ya kita hormati. Kenapa? Kita hidup di lingkungan yang kita di situ menjadi minoritas. Wajar, wajar. Nah, kalau ada non Muslim nggak puasa, mereka minoritas. Iya, tergantung di mana mereka hidup. Selesai, selesai. Sesimpel itu kok. Cuman permasalahannya kenapa kok yang disuruh toleransi kok hanya Muslim tok? Itu permasalahannya. Kita kalau di Bali kalau pas Nyepi nggak boleh keluar rumah, nggak boleh naik sepeda motor, nggak boleh terbang, nggak boleh kerja. Duh, kita terima. Kenapa? Namanya minoritas, menghargai yang mayoritas. Selesai. Ini namanya toleransi. Nah kalau di Malang banyak Muslimnya apa non Muslimnya? Muslim. Berarti waktunya non Muslim untuk hormat sama Muslim. Selesai. Pernah diceritakan di kitab ada seorang majusi. Seorang majusi. Majusi ini penyembah api. Ketika satu siang hari Ramadan, anaknya ini makan keluar dari rumah. Namanya majusi bukan Muslim ya makan, nggak puasa. Tapi yang dipermasalahkan sama si orang tua, si bapak, lapo metu, mangan de omah. Jangan kamu makan di hadapan muslimin yang mereka sedang berpuasa. Pulang dipukul anaknya. Pulang dipukul anaknya. Subhanallah, belum dia meninggal ditakdir oleh Allah untuk memeluk agama Islam. Nggak lama kemudian meninggal. Lihat. Kenapa? Dibahas sama ulama karena dia ngeregani Ramadan. Lah, pemahaman terbaliknya kalau ada muslim nggak menghormati Ramadan, berarti kan resiko imannya. Kalau dia dikasih anugerah iman, kalau ada muslim tidak menghormati Ramadan, bisa dicabut imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah min dzalik. Subhanallah. Iya. Jangan. Termasuk hormat Ramadan itu nutup warung di siang hari, itu hormat Ramadan. Kalau saya bawa kitabnya, nukilan-nukilan daripada para ulama yang kapasitas keilmuan mereka, kesolehan mereka, ketakwaan mereka dengan fatwa-fatwanya terlalu banyak. Cuman masalahnya kadang-kadang orang itu menerima satu informasi, statement itu kadang-kadang melihat orangnya. Kadang-kadang melihat orangnya. Kalau yang menyampaikan masih muda masih diragukan. Tapi kalau sudah sepuh baru orang nurut. Padahal yang disampaikan sama kadang-kadang. Intinya begini. Saya mau tanya. Sebagai analogi. Orang mengkonsumsi narkoba. Orang mengkonsumsi narkoba. Halal apa haram? Dosa nggak kira-kira? Dosa. Kalau saya menjual narkoba, saya nggak make, cuman saya jual, saya ketularan dosanya enggak? Jelas ya, sepakat ini kita ya. Kalau ada orang nggak puasa siang hari Ramadan, kita hidup di Malang nih, kita bicara di Malang nih, yang mayoritas muslim. Kalau kita punya warung rata-rata yang masuk muslim rata-rata, kan nggak mungkin kita tanya muslim apa enggak, lihat KTP-nya kan nggak mungkin. Musafir apa kan nggak mungkin, semuanya kita terima kalau kita punya warung. Muslim nggak puasa, berdosa nggak? Berdosa. Terus kita kasih makan, selesai, sesimpel itu kok. Kalau mau saya nukil kitab-kitabnya, ulama-ulamanya ada semuanya itu. Cuma masalahnya saya nukil pun Anda masih meragukan. Kenapa? Si enom sing nyampe no. Ini pengalaman di masjid lain. Begitu tanya ke almarhum Kiai Basori Alwi, almarhum baru, oh iya Bib, ternyata yang jenengan sampaikan bener Bib. Lah itulah. Kalau sudah tanya ke Kiai Basori baru percaya. Kalau saya menyampaikan nggak percaya. Tapi untung tanya, coba nggak tanya, ya nggak percaya sak lawasi. Tapi kan sesimpel itu analogi yang saya berikan. Nggak pakai dalil, sudah analogi saja. Dodolan narkoba itu ya haram, dodolan panganan yang dimakan sama muslim yang nggak puasa ya haram. Bahkan dalam fatwa literatur banyak kitab dikatakan sekalipun kamu jual kepada non muslim makanannya kamu,
itu hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena kafir itu hakikatnya ya, perlu kita garis bawahi, wajib puasa, wajib sholat, tapi karena mereka kafir, sholatnya mereka nggak sah, puasanya mereka nggak sah. Jadi mereka orang-orang non muslim, orang-orang kafir nanti di akhirat double siksanya. Ya karena kufurnya dan karena dia meninggalkan apa-apa yang menjadi kewajibannya sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, ya ayuhan nas, dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas qad adallakum syahrun azimun mubarak, menjelang akhir Sya'ban, menjelang Ramadan, Rasulullah itu khutbah. Beliau menyeru bukan hanya kepada orang-orang beriman, tapi sekalian manusia. Salah satu penggalan di antara khutbahnya, qad kataballahu alaikum siyama Ramadan faridah wa qiyama lailihi tatawwan. Allah, sekalian manusia, ketahuilah Allah telah menjadikan siangnya Ramadan itu wajib bagi kalian berpuasa dan malamnya sunnah bagi kalian untuk qiyamul lail. Wahai sekalian manusia, hakikatnya wajib mereka mau muslim non muslim untuk puasa, sholat wajib, tapi karena mereka kufur nggak sah. Hakikatnya wajib, hakikatnya. Sehingga orang-orang kafir itu nanti di akhirat mendapatkan disiksa double karena kufurnya dan karena mereka meninggalkan kewajibannya. Ibnu Hajar dalam kitabnya Fatawal Kubro mengatakan, ngasih makan sekalipun sama orang kafir. Orang kafir nggak puasa Ramadan, gimana? Haram. Hakikatnya kamu membantu dia untuk maksiat di siang hari Ramadan. Terus gimana Bib nasibnya saya? Dirubah. Jamnya itu dirubah. Yang biasanya buka mulai pagi sampai malam, ya sore sampai malam. Menjelang buka puasa jam 5 misalnya dibuka. Dengan syarat hanya menyediakan ya untuk orang yang buka puasa. Kalau sudah lewat maghrib bebas, silahkan siapapun mau masuk, nggak ada masalah. Loh, ada kok yang melakukan ini, ada kok. Yurip kok sih, anaknya masih sekolah, susu juga masih terbeli kok. Ada kok. Kenapa? Yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak yakin, makanya al-iman al-yakin kullu, iman itu adalah yakin, atau dalam riwayat yang lain ya, al-yakin al-iman kullu, intinya iman itu ya yakin. Saya kasih contoh, sedekah ini kan mancing rezeki, tapi apa yang kita sedekahkan, nominal yang kita sedekahkan tergantung keyakinannya kita. Sedekah itu bisa sampai dilipat gandakan 700 kali lipat. Sedekah 1000 bisa balik 700.000. Lah kalau sedekah 700.000, yo kalikan sendiri sudah. Tapi orang kalau nggak yakin tetap pancet sedekah 1000, gak 700.000. Coba saya manusia yang kekayaannya ada batasnya. Kapan sekarang kaya, besok belum tentu. Saya bilang jenengan sedekah 1000, saya ganti. Saya manusia ini, manusia biasa yang kalau ngomong kadang-kadang nggak bisa dipegang. Jenengan sedekah 1000, saya kasih uang 700.000. Saya yakin jenengan nantang. Aku sedekah 700.000 Bib, jenengan ganti berapa Bib? Saking yakinnya sama saya, jenengan nantang. 1000 saya ganti 700.000. Oh Bib, ya kalau gitu saya sedekah 1 juta Bib, jenengan ganti 700 juta ya. Loh, Anda bisa yakin seyakin itu kepada manusia, kenapa nggak bisa seyakin itu kepada Allah? Sama. Syahrun yuzadu fihi rizq. Bulan Ramadan, bulan kata Nabi ditambah rezekinya orang di situ. Nutup toko itu nggak ngurangi rezeki, buka toko nggak nambahi rezeki, pancet. Permasalahannya yakin nggak sama jaminannya Allah. Ini permasalahannya, titik masalah problemnya manusia kalau urusan rezeki itu yakin. Cicak itu nggak bisa terbang, tapi rezekinya terbang semuanya. Cicak itu makannya kan laron, laler, nyamuk. Kalau pakai akal, cicak pasti mati kelaparan. Tapi pernah cicak itu pelayon mau berrezeki? Ada.
Laron sebelah sini, cicak sebelah sini, pelayon muter, pelayon. Nggak ada. Pernah kelihatan cicak keringetan gara-gara nguber laron, ngos-ngosan. Senin Kemis ambekan, Selasa Rebo gak ambekan. Gara-gara nguber rezeki nggak ada. Yang pelayon ambekan ngos-ngosan yang menungso. Cicak tetap. Kalau sudah takdirnya laron, nyamuk itu makanannya dia, Allah jadikan laron nyamuk itu justru mendekat kepada predatornya. Wes bondo ilat tok hap lalu ditangkap, selesai, kenyang itu lihat cicak, selesai. Cicakku yakin ayam keluar dari kandang, pernah pulang-pulang bawa kresek isinya jagung, isinya nggak ada. Kenapa? Persediaan besok nggak ada. Menilai wayah mangan ya mangan, tapi lek meneh mati lapo golek makan gawe meneh. Itu ayam. Jangan-jangan cicak sama ayam lebih beriman dan yakin kepada Allah daripada manusia yang dikaruniai akal. Yakin, semuanya kembali kepada yakin. Ini hadirin hadirat sekalian Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan nanti malam kalau memang besok Ramadan hari pertama setelah maghrib, saya anjurkan, bukan wajib, bukan sunnah, tapi saya anjurkan jenengan sholat. Ini bukan anjuran pribadi saya, tapi dari ulama. Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini menukil hadis yang sanadnya sambung sampai kepada Rasulullah. Cuman hadis ini nggak ada dalam kutubus sittah, 6 kitab hadis yang muktabar. Tapi Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini juga bukan sembarang ulama. Top, luar biasa. Menukil hadis yang sanadnya disebut sambung sampai Rasulullah. Dikatakan barang siapa yang di malam pertama Ramadan, bukan buka pertama, malam pertama, jadi sebelum taraweh pertama, maghrib, sholat mutlak 4 rakaat, boleh 2 kali salam atau 1 kali salam, 2 kali salam atau 1 kali salam. Kalau 1 kali salam nggak pakai tahiyat awal, langsung tahiyat akhir biar nggak sama seperti sholat duhur, asar atau isya. Jelas nih ya. 4 rakaat sekali salam tanpa tahiyat awal. Tapi kalau 2 kali salam ya seperti sholat sunnah biasanya. Setelah Fatihah, rakaat pertama membaca surat Al-Fatah, Inna fatahna laka fathan mubina, sampai ain yang pertama, ayat pertama sampai ayat ke-10. Rakaat kedua membaca ain yang kedua, ayat ke-11 sampai ayat ke-17. Rakaat ketiga baca ain yang sampai yang ain yang ketiga, 18 sampai 26. Rakaat keempat baca 3 ayat terakhir, 27 sampai 29 surat Al-Fatah. Baca nggak apa-apa, nggak harus hafal. Baca nggak apa-apa, dari HP, dari Al-Qur'an monggo. Apa faedahnya? Dikatakan sama Nabi bahwa dia akan dijaga oleh Allah dari kemaksiatan untuk setahun. Untuk setahun. Lebih-lebih Ramadan besoknya akan dijaga sebulan penuh daripada kemaksiatan-kemaksiatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Abdullah bin Mas'ud mengatakan ketika ditanya, "Kaifa kuntum tastakbiluna Ramadan?" Bagaimana kalian para sahabat dalam rangka menyambut Ramadan, apa yang kalian lakukan? Mereka mengatakan, kami para sahabat diajarkan sama Nabi, dididik sama Nabi, jangan berani-berani lancang untuk nyambut Ramadan, marhaban bika ya Ramadan, selamat datang Ramadan, tapi di hatinya masih ada kebencian dan permusuhan kepada saudara seagamanya. Karena itu ada istilah megengan, tujuannya saling minta maaf satu sama lain. Itu kan halal bihalal sebelum Ramadan. Tujuannya apa? Bersih dari dosa antara kita sama Allah karena Rajab dan Sya'ban kita banyak istighfar dan sholawat. Tinggal dosa antara kita dengan manusia. Itu kata Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan, kami nggak berani marhaban bika ya Ramadan, nyambut datangnya Ramadan, tapi di hati kami masih ada kebencian. Makanya maafkan salahnya orang. Jangan berani-beraninya kita mengatakan saya tuntut bib sampai di akhirat. Ketahuilah kita pun juga pernah salah sama orang. Mau nggak dituntut sama orang ini? Kalau nggak mau, maafkan orang lain. Insya Allah Allah rubah hatinya orang yang pernah kita dolimi, yang pernah kita salah sama dia, untuk mau maafkan kita. Sehingga gandengan rangkulan bu surga. Buat apa? Delep-delepan bun rokok. Tak tuntut sampai di akhirat kita delep no orang yang salah sama kita masuk neraka. Geledek kita pun juga didelep no ambek wong liya untuk masuk neraka. Buat apa?
Kita ini kadang-kadang sakit gara-gara nggak bisa tidur, makan nggak enak. Kenapa? Marah, mangkel, jangget, turu gak enak, mangan gak enak, loro akhirnya. Kalau kita sadar kadang-kadang kita ini sakit bukan karena apa-apa, tapi karena hatinya. Tapi kalau kita punya hati ini legowo, salah sama orang, gini aja prinsipnya. Jelek-jeleknya orang ada baiknya, baik-baiknya saya ada jeleknya. Ngelihat orang, ngelihat baiknya, ngelihat diri kita, ngelihat jeleknya. Sehingga kita punya jiwa-jiwa yang insaf, jiwa yang sportif. Tak tuntut di akhirat gak sportif. Kayak Nabi. Kayak kamu ini Nabi. Nabi itu gak pernah tak tuntut Abu Jahal, Abu Lahab di akhirat. Gak pernah. Nabi itu gak pernah punya salah sama manusia. Tapi gak pernah main tuntut-tuntut. Kita ini punya salah sama orang. Kalau kita gak mau dituntut, nanti gak mau didelepno nek neraka. Karena tuntutan orang lain, ojo ndelepno wong mlebu neraka. Kalau kita nggak mau diseret masuk neraka, jangan nyeret orang untuk masuk neraka. Apa meneh si wong tuane, apa meneh si anake, apalagi masih saudaranya, familinya, temannya, tetangganya, seiman, jangan. Udahlah. Yang sportif kita pun juga banyak salah kok. Mungkin orang yang salah sama kita jauh lebih banyak salahnya sama orang lain daripada salahnya dia sama kita. Kalau kita mau sportif, kalau kita mau ngitung, kalau kita mau menimbang. Ini hadirin, hadirat sekalian rahmatillah Allah, sekali lagi mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, bukan sembarang panjang, Allah sehatkan fisik kita, Allah afiatkan badan kita, bukan sembarang sehat, bukan sembarang afiat, tapi disertai dengan taufik hidayah, sehingga gimana ceritanya besok Ramadan harus lebih baik daripada Ramadan kemarin. Dan mudah-mudahan Ramadan besok bukan Ramadan terakhir buat kita semuanya. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama ini semuanya diterima oleh Allah. Aibnya kita ditutup oleh Allah, apa yang kurang disempurnakan oleh Allah, dosa, luput, salah, kesalahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al kutri untha wa dzakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khair wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa agirra bir منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلا منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحج دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Monggo jangan lupa sholat isyraq. Kalau mau masih nunggu 15-20 menit monggo. Yang mau sholat isyraq sekarang juga diperbolehkan. Hadza minni wa hadza ma aqulu lakum. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.